TikTok itu hanya platform yang untuk main-main saja, untuk senang-senang saja, untuk hiburan. Isinya ini cuma joget-joget doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rian Panjalu. Ya, di channel ini saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya bagaimana saya berproses menjadi seorang konten kreator pemula. Entah itu di TikTok, di YouTube, atau mungkin nanti di platform-platform lainnya. Jadi teman-teman, pertama kali saya mencoba untuk bergabung di TikTok, saya main di TikTok. Awalnya saya kira TikTok itu hanya platform yang untuk main-main saja, untuk senang-senang saja, untuk hiburan. Dan waktu itu kan ya di TikTok ini terkenal dengan platform yang isinya ini cuma joget-joget doang. Ya hiburan-hiburan ringan lah, konten-konten lucu gitu. Tapi setelah saya masuk ke TikTok, saya ini awalnya kan gagal di Facebook ya. Setelah akun Facebook saya ini di-ban karena ketidaktahuan saya tentang hak cipta, ya bagaimana cara membuat konten yang bisa dikatakan original lah gitu. Nah, akhirnya saya mulai berpikir kayaknya coba main di TikTok gitu. Saya memang awalnya nggak paham ya bagaimana TikTok itu. Yang saya tahu TikTok itu hanya untuk tempat joget-joget doang. Hanya hiburan, ya hiburan biasa lah gitu. Seperti kalau kita nonton YouTube Short gitu. Nah, ketika saya masuk ke TikTok, saya ini mulai belajar. Saya mulai ketemu dengan orang-orang ya yang sudah mungkin lebih dulu lah. Awalnya gampangnya lebih dulu dia main di TikTok. Akhirnya saya berkomunikasi, dan uniknya di TikTok ini kan ada fitur live streaming yang kita bisa buka komal ya atau kolaborasi massal, kita bisa ngobrol, bisa berinteraksi di situ. Nah, saya akhirnya bergaul di situ, mendapatkan pengalaman-pengalaman lah dan pemahaman dan ilmu-ilmu dari mereka-mereka yang lebih dulu main di TikTok. Dan itu saya pelajari semua. Ya, apa yang mereka katakan seperti ini, seperti itu, saya cari tahu, saya uji coba. Akhirnya saya melakukan, bisa dikatakan trial and error. Dari sanalah akhirnya saya pelan-pelan ini mencoba untuk memahami TikTok ini seperti apa. Memang TikTok ini agak berbeda ya. Bahkan mungkin ya berbeda lah dari platform-platform seperti YouTube, seperti Facebook, apalagi Instagram. Ya lebih-lebih lagi Twitter, ini jauh-jauh banget cara mainnya, cara isi platformnya itu beda. Ya memang di permukaan TikTok ini terlihat ya gampang, ada live streaming, terus ada yang jualan, affiliate ya atau afiliator. Lalu kayaknya gampang banget ya dapat cuan. Banyak orang yang bikin konten itu berpenghasilan di TikTok, dapat sekian-sekian sampai di screenshot itu penghasilannya. Ketika saya dalami, ya ketika saya pelajari lebih dalam, di situ saya menyadari ada beberapa hal yang bisa dikatakan pemula di TikTok. Ini kayaknya ada yang tidak diajarkan oleh orang-orang yang di TikTok. Jadi seperti ada yang memang sengaja disembunyikan atau memang tidak diberikan secara terus terang lah, secara vulgar gitu. Dan saya juga menemukan fakta bahwa banyak orang di TikTok ini sudah keluar uang, bahkan sampai jutaan rupiah. Yang katanya untuk modal, platform bisnis, terus kita yang namanya berbisnis ya kita harus modal gitu. Dengan segala macam dalihnya, dengan menaikkan level lah, memberikan gift, berbagi. Ya itulah bahasa-bahasa yang dipakai. Dan ya mereka rela mengeluarkan uang karena kan katanya modal awal lah supaya akun kita itu berkembang. Ya termasuk ya supaya live streaming kita ini rame. Agar room kita ini selalu penuh didatangi orang. Jadi ya memang di TikTok ini kan ada koin ya. Kita harus beli koin. Yang katanya kita harus berkontribusi terhadap sistem. Maka sistem akan melihat itu. Melirik akun kita. Katanya tuh seperti itu. Memang bahasa-bahasanya agak unik ya. Nah di situ kan akhirnya orang ini tertarik dan berharap ya mereka melakukan itu nanti mereka akan berhasil di TikTok. Tapi akhirnya ya semua itu bisa dikatakan ya nggak terbukti lah. Ya nggak semuanya berhasil. Artinya itu semua harus diuji dulu gitu. Dan kalau memang itu berhasil berarti kan banyak orang yang sukses di TikTok.
Ada juga yang ikut-ikutan kelas, ya dia membeli kelas online, lalu nanti katanya ya ini kelas-kelas edukasi. Tapi nyatanya mereka ini disuruh jualan kelas lagi. Jadi mereka beli kelas, terus mereka ngejual lagi kelasnya ini. Dan ini banyak di TikTok. Ada yang katanya sudah sukses sih. Ya suksesnya ini karena dia bisa ngejual. Dia bisa ngejual kelas banyak, dia dapat komisi di situ. Dan ketika berhasil merekrut member, ya membernya pun ya disuruh jual kelas lagi, jual yang sama. Dan itu berputar di situ saja. Mereka kan nggak sadar bahwa sebenarnya mereka ini sedang berada di satu lingkaran. Dan ini bukan edukasi, ini apa ya? Ini hanya pemasaran yang berantai, tapi dibungkus dengan edukasi. Dan lebih mirisnya lagi, pemula ini tidak diajarkan tentang apa itu sebenarnya konten kreator. Saya di live streaming itu kayaknya nggak mendapatkan itu. Mereka tidak paham bagaimana cara yang namanya seorang konten kreator ini membentuk mindsetnya. Tidak pernah diajarkan bagaimana platform TikTok ini bekerja, seperti apa sebenarnya. Apa itu algoritma, tapi hanya ditakut-takuti akunnya ini nggak terbaca algoritma, nggak terbaca oleh sistem. Tapi mereka nggak diajarkan bagaimana cara bikin konten, cara kontennya ini bisa menjangkau banyak orang, tepat sasaran terhadap audiensnya. Dan bagaimana cara membangun audiens setia, ini mereka nggak diajarkan. Mereka hanya diajarkan yaitu satu hal, cara cari uang cepat di TikTok, itu doang. Padahal di TikTok ini kan bukan hanya sekedar platform untuk cari uang, tapi ya di TikTok ini bisa kita pakai untuk membangun branding kita, membangun kepercayaan kita, membentuk karakter kita. Dan kita bisa menggunakan TikTok ini untuk membangun suatu value terhadap akun kita, terhadap diri kita. Dan tanpa pondasi itu sebenarnya semua yang dibangun hanya sekedar berdasarkan ingin dapat cuan, ya ini akan runtuh pada saatnya. Inilah kenyataan yang selama ini saya dapat di TikTok selama kurang lebih 1 tahun bermain TikTok. Ya ini hanya sebagian kecil saja. Banyak hal-hal yang tidak diungkap. Apalagi orang-orang yang gagal, yang tertipu di TikTok. Wah itu luar biasa. Bukan 1-2 orang loh. Dan ini kan nggak dibongkar. Ini nggak dibuka. Ya mungkin mereka juga malu sih. Mereka malu mengakui, bahkan ada yang mendukung live streaming seseorang sampai menghabiskan uang jutaan rupiah sampai rumah tangganya ini bisa dikatakan ya sedikit goyang. Bahkan ada orang yang live streaming yang mengakibatkan rumah tangganya ini hancur. Itu banyak sekali. Nah inilah kenyataan-kenyataan yang saya dapati selama bermain TikTok. Ya tentunya bukan salah platformnya sih, tapi salah penggunanya. Tapi pada dasarnya, ya saya percaya kalau pemula di TikTok ini memang pantas tahu, wajib tahu apa yang terjadi sebenarnya, bagaimana kita menggunakan TikTok ini seperti apa. Jadi teman-teman yang masih bermain TikTok, cobalah. Kalau kamu juga merasa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, supaya kalian memberikan gift, ya kita ngasih gift ke mereka. Tapi ketika kita live streaming, mereka datang aja enggak. Boro-boro ngasih gift itu. Atau kalian yang sedang bingung bagaimana sih sebenarnya cara kerja TikTok itu? Coba kalian tulis di kolom komentar. Atau kalian yang pernah merasa gagal di TikTok, pengen coba di YouTube. Dan ternyata di YouTube itu lebih susah dari TikTok. Ya, jadi silakan kalian bercerita atau mungkin kalian berbagi pengalaman selama kalian main di TikTok ini seperti apa. Ya, kedepannya mungkin saya akan memberikan ya sedikit pengalaman-pengalaman saya lah bermain di TikTok seperti apa. Tapi ternyata di TikTok ini teman-teman, ilmunya ini banyak. Karena konten-kontennya dan platformnya mendukung ya. Asalkan ya kita mau cari, kita mau capek, kita mau fokus. Dan di TikTok ini cara yang paling gampang, menurut saya ya. Cara yang paling gampang untuk belajar menjadi seorang konten kreator. Ya kita mau trial and error di situ bisa. Mau bikin akun, mungkin satu akun cerita, satu akun motivasi, satu akun edukasi, yang satu akun hiburan, yang satu akun hanya sekedar untuk scroll-scroll doang. Ini luar biasa. TikTok kalau kita gunakan untuk media belajar, trial and error, sebagai seorang konten kreator pemula, luar biasa nih teman-teman. Ya silakan kalian berbagi pengalaman deh. Siapa tahu kita bisa berbagi ilmu di situ dari pengalaman-pengalaman yang kalian dapat. Ya terutama
ya pengguna TikTok. Atau mungkin kalian YouTuber pemula seperti saya yang ingin membangun satu channel yang dengan harapan itu ya kita bisa berpenghasilan lah. Konten kita kan dihargai. Ya, di YouTube ini konten kita memang mempunyai value, punya nilai gitu. Kalau di TikTok, view kita mau sebagus apapun, mau puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan, kita nggak dapat apa-apa. Itu perbedaan TikTok dengan YouTube. Jadi teman-teman, bagaimana menurut kalian? Kalian ingin lebih senang apa ya? Dipanggil TikToker atau YouTuber? Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini ya supaya kita bisa terus berkomunikasi, supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Juga aktifkan tombol lonceng dan juga silakan kalian komentar dan share juga boleh. Ya siapa tahu di luaran sana banyak teman-teman yang ingin menjadi YouTuber pemula dan kita bisa belajar bareng. Terus belajar dan terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.